Assalamualaikum, halo, selamat pagi. Kita jumpa lagi dengan pelajaran matematika bersama Ibu Nenti. Sebelum kita mulai, silakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik, siapkan hal berikut sebelum kita mulai. Buat daftar hal-hal yang diperlukan untuk bersiap-siap sebelum pelajaran. Bisa berupa buku teks, buku paket, atau buku penunjang lainnya. Catat materi yang diberikan pada buku catatan kalian. Baik, tujuan pelajaran hari ini yaitu yang pertama menjelaskan kedudukan atau posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menjelaskan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Oke, pelajaran kita hari ini adalah sistem koordinat Kartesius. Kita masuk ke pembelajaran 1 aktivitas 1. Perhatikan gambar di samping. Dari gambar tersebut dapat ditulis posisi titik-titik. Titik A berjarak 7 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Titik B berjarak 4 satuan dari sumbu X dan 8 satuan dari sumbu Y. Titik C berjarak 2 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Titik D berjarak 4 satuan dari sumbu X dan 6 satuan dari sumbu Y. Sedangkan titik E berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 9 satuan dari sumbu Y. Amati titik-titik pada koordinat Kartesius di bawah ini. Kemudian, lengkapi tabelnya ya. Oke, posisi titik pada koordinat Kartesius ditulis dalam pasangan berurut yaitu X dan Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi koordinat Kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kuadran 2, koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Kuadran 3, koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Sedangkan kuadran 4, koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Gambar di bawah ini menunjukkan 4 kuadran koordinat Kartesius. Pada bidang koordinat di samping, titik P memiliki koordinat negatif 2,1. Koordinat X-nya adalah negatif 2 dan koordinat Y-nya adalah 1, ada di kuadran 2. Titik Q memiliki koordinat 2,3, yaitu koordinat X sama dengan 2 dan koordinat Y-nya adalah 3. Ada di kuadran 1. Baik, kita masuk ke pembelajaran 2 aktivitas 2. Perhatikan denah perkemahan di samping. Berdasarkan denah perkemahan, tentukan posisi beberapa objek terhadap pos utama, posisi beberapa objek terhadap tanah lapang, dan posisi beberapa objek terhadap kolam. Kita masuk ke pemecahan masalahnya. Posisi beberapa objek terhadap pos utama, posisi beberapa objek terhadap tanah lapang, dan posisi beberapa objek terhadap kolam dapat dituliskan pada tabel berikut. Di situ tampak sebuah tabel yang berisi posisi tempat terhadap pos utama, tanah lapang, dan kolam. Silakan diamati dan dipahami ya.
Kita masuk ke pembelajaran 3, aktivitas 3. Ayo kita amati, perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada bidang koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di situ tampak gambar A, B, dan C. Berdasarkan gambar A, B, dan C, maka dapat ditulis beberapa posisi garis sebagai berikut. Silakan amati perbedaan dari masing-masing gambar pada tabel yang ditampilkan. Contoh soal, gambarlah garis K yang melalui titik A 3,2 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Berikutnya, gambarlah garis L dan garis G yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus sumbu X dan sumbu Y. Kalian dapat lihat jawabannya untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Oke, untuk tugasnya, kerjakan latihan soal yang ada dibagikan melalui link Google Form. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan sampai akhir. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.